Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulki Zulhak dengan NIM 23010120130119 dari kelas IPTB. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas pada bobot lahir dan bobot sapi PO. Heritabilitas merupakan suatu parameter genetik yang digunakan sebagai pengukur keragaman fenotipik akibat pengaruh genetik aditif. Hasil perhitungan data di atas diperoleh nilai heritabilitas bobot lahir sapi PO yaitu negatif 0,39 dan heritabilitas bobot sapi PO bernilai negatif 0,22. Kedua hasil heritabilitas tersebut tidak berada dalam rentang nilai heritabilitas, di mana rentang nilai heritabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Firly dan Sugianto 2019 bahwa kisaran nilai heritabilitas yaitu antara 0 sampai 1. Pada heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi PO tersebut tidak berada pada rentang nilai heritabilitas karena bernilai negatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Sari et al. 2016 bahwa nilai heritabilitas dikategorikan rendah jika bernilai kurang dari 0,1. Dikategorikan sedang bila bernilai 0,1 sampai 0,3 dan bernilai tinggi yaitu sekitar lebih dari 0,3. Menurut pendapat Setiawan et al. 2018, nilai heritabilitas negatif yang tidak termasuk dalam rentang dipengaruhi oleh faktor kurangnya penjantan yang digunakan dalam populasi tersebut. Hal ini menyebabkan nilai keragaman pejantan lebih kecil dibandingkan nilai keragaman anak dalam pejantan tersebut. Nilai heritabilitas dapat berubah sesuai dengan jenis ternak, sifat ternak, populasi, bangsa, waktu, dan daerah sekitar ternak. Kemudian untuk korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan hubungan antara suatu sifat dengan sifat lainnya yang disebabkan ekspresi sifat oleh gen. Hal ini sesuai dengan pendapat Haryanto dan Prasetyono 2014 yang menyatakan bahwa korelasi genetik adalah hubungan antara suatu sifat dengan sifat lainnya yang dipengaruhi oleh genetik. Hasil perhitungan data di atas diperoleh nilai korelasi genetik bobot lahir sapi PO dengan bobot sapi PO bernilai negatif 1,05. Hasil korelasi tersebut tidak berada dalam rentang nilai korelasi genetik, di mana rentang nilai korelasi genetik berkisar antara negatif 1 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Maisyarah 2019 yang menyatakan bahwa kisaran nilai korelasi genetik yaitu antara negatif 1 sampai 1. Pada korelasi genetik tersebut tidak berada pada kategori atau rentang karena bernilai negatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayati et al. 2015 bahwa nilai korelasi genetik dikategorikan rendah jika bernilai negatif 1 sampai 0,3. Dikategorikan sedang bila bernilai 0,3 sampai 0,7 dan bila bernilai tinggi bila dikategorikan bila bernilai 0,7 sampai 1. Hasil yang didapatkan tidak termasuk ke dalam rentang karena hasil dan nilai korelasi genetik bernilai negatif. Menurut pendapat Muslimin et al. 2013 menyatakan bahwa nilai korelasi genetik yang tidak termasuk di dalam rentang dipengaruhi oleh faktor rendahnya nilai heritabilitas. Repeatabilitas merupakan suatu parameter genetik yang digunakan untuk mengukur performa ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya.
Hal ini sesuai dengan pendapat Darwati et al. 2019 yang menyatakan bahwa repeatabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengetahui daya ulang performan produksi suatu sifat pada suatu individu. Repeatabilitas memiliki dua metode, yaitu metode antar kelas, yaitu untuk menduga nilai repeatabilitas sifat dari sekelompok individu yang hanya memiliki dua catatan penampilan dari sifat tersebut. Dan yang kedua yaitu metode dalam kelas untuk menduga setiap individu memiliki lebih dari dua data hasil pengukuran produksi. Hasil perhitungan data di atas diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir yaitu 0,09 dan repeatabilitas dalam kelas bobot sapi bernilai 0,55. Pada nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir di luar nilai rentang repeatabilitas. Hal ini dapat disebabkan karena adanya kemungkinan kesalahan ataupun metode perhitungan yang digunakan. Sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi yaitu sebesar 0,55, di mana nilai tersebut masih berada dalam rentang nilai repeatabilitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Novienara 2015 bahwa nilai repeatabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi PO termasuk dalam rentang positif tinggi, yaitu karena lebih dari 4. Maka pewarisan sifat bobot sapi ke generasi berikutnya sekitar 0,5 atau 0,55%. Hal ini sesuai dengan pendapat Habibur Rahman 2020 bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas, yaitu faktor keragaman genetik dan faktor keragaman lingkungan permanen. Untuk kesimpulannya yaitu tujuan dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak menurut saya pribadi adalah supaya praktikan mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas beserta kegunaannya. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan agar praktikan mampu melakukan perhitungan data dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas berdasarkan data yang telah diperoleh. Nah, manfaatnya sendiri yaitu praktikum ilmu pemeliharaan ternak menurut saya pribadi memiliki manfaat ketika sudah terjun ke dunia peternakan secara langsung ke depannya. Perhitungan parameter pemeliharaan ternak bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu genetik pada keturunan yang akan dihasilkan. Selain itu, praktikum ilmu pemeliharaan ternak juga bermanfaat untuk mengetahui hubungan antara dua sifat yang ada pada ternak dan juga bermanfaat untuk mengetahui performance pengulangan pada produksi ternak yang kelak dipelihara. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasannya sendiri yaitu diperoleh hasil perhitungan heritabilitas bobot lahir sapi PO sendiri yaitu negatif 0,39 dan heritabilitas bobot sapi PO sendiri bernilai negatif 0,22. Kedua hasil heritabilitas tersebut tidak berada dalam rentang nilai heritabilitas, di mana rentang nilai heritabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Hasil perhitungan data korelasi genetik antara bobot lahir sapi PO dengan bobot sapi PO bernilai negatif 1,005. Hasil korelasi tersebut tidak berada di dalam rentang nilai korelasi genetik, di mana rentang nilai korelasi genetik berkisar antara negatif 1 sampai 1. Hasil perhitungan nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir yaitu negatif 0,09 dan repeatabilitas dalam kelas bobot sapi bernilai 0,55. Pada nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir di luar nilai rentang repeatabilitas, sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi masih berada dalam
rentang nilai heritabilitas yang termasuk dalam rentang yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.